Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan coba melanjutkan lagi taruhan Alkitab kita pada episode kali ini ya. Dan saya berharap semuanya dalam kondisi yang diberkati Tuhan, yang sehat, yang hatinya bersih gitu ya, saudara ya. Jadi kita bisa terima semua kebenaran dengan baik. Dan ini salah satu program yang saya buat memang untuk membuat Bapak Ibu semakin dekat dengan Tuhan ya. Karena saya adalah orang yang sangat percaya ya, nangis-nangis ketika doa, bahasa roh ketika doa itu bagus saja tapi nggak terlalu penting gitu ya. Karena yang penting itu kalau kata Alkitab saya itu baca Alkitab ya, dengan membaca firman maka iman kita bertumbuh. Itu yang paling penting saudara ya. Dan jujur saja kan ini banyak sekali orang Kristen yang belum punya habit atau kebiasaan yang membaca Alkitab yang lahir dari kerinduan begitu ya. Dan program ini dibuat untuk saudara supaya memahami bahwa membaca Alkitab itu tidak perlu rumit, tidak perlu jadi orang pintar ya. Yang penting mau aja, maka Roh Kudus pasti tolong kita. Makanya kita berdoa untuk meminta Roh Kudus tolong kita hingga Yeremia 13 yang akan kita tadarusin pada malam hari ini, semua kita mendapatkan remanya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami kembali. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Kami siap diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Amin. Sudah siapkan Alkitab kita masing-masingnya. Yeremia pasal yang ke-13. Yesus engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Ya, Yeremia pasal yang ke-13. Kita baca saudara ya, perikopnya ikat pinggang yang menjadi lapuk. Mungkin Bapak Ibu yang memang mengikuti pelayanan GKIDW ya, beberapa minggu yang lalu saya pernah bawa ini dalam khotbah hari Minggu. Ya, ikat pinggang yang menjadi lapuk itu ya. Jadi saya kepengen Bapak Ibu juga nanti coba cari ya di dalam channel YouTube kita ya, di hari Minggu, berarti di carinya di live ya, program di live di YouTube, bukan di program home atau video, tapi di live supaya Bapak bisa menemukan ya. Kalau nggak salah 3 atau 4 minggu yang lalu ya, saya khotbah dari Yeremia pasal 13 ini. Kita sama-sama membaca ayat 1 dan seterusnya. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang yang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak-bongkakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa-bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya untuk mengikuti Allah lain, untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini, yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda, kulekatkan kepadaku, demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tapi mereka itu tidak mau mendengar. Lanjut saja ya. Buyung anggur yang dipecahkan. Katakanlah kepada mereka firman ini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tata Daud,
para imam, para nabi, seluruh penduduk Yerusalem. Mereka akan membantingkan seseorang kepada yang lain sampai mereka hancur. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur. Bapak-bapak dengan anak-anaknya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun. Lanjut ya saudara ya. Peringatan dan ancaman perikopnya ayat 15. Dengarlah, pasanglah telingamu. Janganlah kamu tinggi hati sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap. Sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang. Tapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran. Oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan. Diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Layangkanlah matamu, hai Yerusalem. Lihatlah, ada orang-orang yang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu, orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar? Bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapa semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu lah, maka disingkapkan ujung kainmu dan engkau diperkosa. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta, aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu, sehingga kelihatan auratmu. Jinahmu dan ringkikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit, dan di padang-padang, aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem. Berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Haleluya. Ya Bapak Ibu, saya sudah bilang sejak kita mulai masuk dalam kitab Ratapan dan Yeremia itu kitab yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Karena kitab Ratapan itu dipercaya oleh hampir semua ya, teolog perjanjian lama. Saya hanya mengikuti ya. Karena mereka tentu lebih paham, karena mereka mengupas ya, energi mereka habiskan untuk menggali tentang perjanjian lama. Tentu dibandingkan mereka ya, kapasitas saya sangat jauh sekali. Mereka yang menggali dengan sungguh perjanjian lama, yang belajar dengan sungguh perjanjian lama, mengatakan bahwa kitab Ratapan itu besar kemungkinan yang menulis adalah kitab atau Nabi Yeremia yang menulisnya. Jadi ketika kita membaca Ratapan dan membaca Yeremia, kita mendapatkan satu framing yang lengkap tentang sebenarnya bagaimana isi hati Yeremia ketika menuliskan dua kitab itu. Yang saya katakan dalam tadarusan kitab Ratapan yang sudah selesai dan juga sudah masuk kitab Yeremia pasal yang ke-13, bahwa isi dari kitab Yeremia, kitab Ratapan itu kurang lebih kejadian yang terjadi di Israel hari itu, dan tentu ungkapan perasaan dari Nabi Tuhan yang namanya Yeremia. Makanya pasal 1, pasal 2, dan seterusnya sampai habis nanti, ya kurang lebih benang merahnya sama, yakni apa yang Yeremia dapatkan dari Tuhan, apa yang Yeremia lihat dalam mata telanjangnya, keadaan Yerusalem, keadaan Yehuda, yang dalam kondisi dihancurkan, dan penduduk Yehuda dibuang ke Babel. Makanya, saya yang memahami ini mengatakan berkata dalam hati, wah ini jangan-jangan nanti tiap tadarusan ngomongnya kurang lebih sama. Ya karena memang isinya kurang lebih sama. Bapak Ibu yang udah mengikuti sampai pasal 13, Bapak Ibu tentu paham apa yang saya bicarakan ini, bahwa kitab Yeremia itu bicara tentang isu yang sama.
Ya, kalimatnya berbeda sedikit saja, mungkin juga pakai ilustrasi yang sedikit saja, seperti tadi ada bicara mengenai ikat pinggang yang lapuk, kemudian bicara mengenai buyung yang dipecahkan, tapi intinya ya sama gitu ya, bagaimana Yehuda mengalami penghukuman Tuhan karena mereka sudah bersundal, karena mereka sudah menyembah ilah lain dan mereka melukai hati Tuhan sehingga akhirnya Tuhan hukum mereka tanpa ampun. Ya, jelas banget tadi dalam kalimat-kalimat Yeremia 13, Tuhan menghukum Yehuda tanpa ampun, ya. Tanpa ragu-ragu ya, karena memang murkanya sudah luar biasa atas Yehuda. Dan sebenarnya saya sudah khotbahkan kemarin juga di hari Minggu bahwa inilah yang disebut dengan dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang secara spesifik berzinah dengan ilah lain atau mempunyai berhala, mempunyai ilah-ilah lain dan melukai hati Tuhan. Karena ikatan perjanjian dengan Tuhan dipatahkan oleh orang-orang percaya, dalam hal ini dulu Yehuda, Israel, sekarang orang Kristen. Kenapa? Karena mereka menuhankan yang lain selain Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata, aku adalah Allah yang pencemburu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya, Bapak Ibu nanti bisa ikuti khotbah saya di hari Minggu kemarin. Ya, saya juga baru menemukannya. Ya, selama ini saya jujur saja agak kebingungan juga. Ya, meskipun saya bisa menjawab dengan argumentasi Alkitabiah juga, tapi ada rasa yang kurang sreg dengan jawaban saya tentang pertanyaan orang-orang yang mengatakan, Pak, kok ada ya dosa yang mendatangkan maut? Kalau ada dosa yang mendatangkan maut, kan berarti ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini agak aneh lagi. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Kok ada dosa yang tidak mendatangkan maut, padahal firman Tuhan di tempat lain upah dosa itu maut gitu ya. Nah, itu baru saya ketemu kemarin, ternyata upah dosa adalah maut itu bicara mengenai keterpisahan yang memang akan dialami oleh orang yang berdosa dan tidak bertobat sampai akhir hidupnya. Orang ini dalam kekekalan akan mengalami keterpisahan yang dalam bahasa orang beragama akan dilempar ke neraka. Gehenna dalam bahasa Yunani, ya. Tartaros juga ya, neraka begitu. Sedangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut, itu bicara mengenai keterpisahan yang di bumi. Jadi ada dosa yang dilakukan oleh orang, tapi orang itu tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan, ya. Tidak akan mengalami yang namanya keterpisahan di bumi ini. Namun ada juga, saudara, dosa yang memang benar-benar mendatangkan maut ketika kita hidup di bumi ini. Artinya, ketika kita di bumi, maka kita itu akan mengalami keterpisahan dengan Tuhan, ya. Keterpisahan dengan Tuhan ini dialami sehingga akhirnya membuat orang itu hidupnya menderita, hidupnya susah, ya. Hidupnya benar-benar tidak mengalami pertolongan Tuhan, ya. Semuanya benar-benar dialami yang susahnya gitu. Jadi yang saya mau katakan, saudara, bahwa dosa yang mendatangkan maut dan dosa tidak mendatangkan maut itu bicara ketika kita ada di dunia ini. Ya, sudah lebih banyaknya nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi ya dalam khotbah saya kemarin, hampir 1 jam lebih saya berkhotbah ini, karena memang itu sesuatu yang baru, yang saya sendiri merasa saya disingkapkan dan saya bagikan kepada orang yang mau mendengarkan saya gitu. Nah, Yeremia dalam tulisannya di pasal 13 ini juga menceritakan tentang bagaimana Israel akhirnya mengalami hukuman Tuhan, yakni dosa yang mendatangkan maut. Yehuda faktanya benar-benar tidak mengalami Tuhan sama sekali. Selama 70 tahun Tuhan cuekin mereka. Ya. Bagi gambaran, saya beri contoh, sudah saya singkapkan juga di khotbah kemarin, bahwa meskipun Yehuda tuh dihukum Tuhan, Tuhan nggak mau lagi peduli sama mereka. Faktanya ada aja orang Yehuda yang benar-benar masih beriman. Contohnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Tapi biarpun mereka itu hidup benar, hidup kudus, Tuhan pakai juga untuk menjadi alatnya Tuhan. Tapi doanya Daniel untuk segera Israel atau Yehuda dipulihkan tidak didengar Tuhan, tidak dijawab Tuhan. Kalau kita mau belajar dengan sungguh, bahkan Tuhan hanya berperkara pada Daniel saja, tidak berperkara kepada bangsa Yehuda secara utuh. Ya. Tuhan menyelamatkan Daniel dari gua singa ya, gua singa ya, gua api ya. Terus juga Sadrak, Mesak, Abednego dilepaskan Tuhan, juga diselamatkan Tuhan dari gua api atau gua singa, saya lupa tuh ya, gua singa apa gua apinya dia. Tapi intinya mereka itu diselamatkan. Yang diselamatkan person, not bangsa. Sebab bangsa Yehuda di dalam pembuangan di Babel itu ya memang sama sekali tidak mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, mereka benar-benar jauh dari Tuhan.
Mereka akhirnya juga mengalami hidup yang memang semakin jauh dari Tuhan. Apakah ada? Apakah ada orang-orang yang benar? Ada. Sebab kalau kita belajar sejarah, akhirnya dari setelah pembuangan di Babel itu, ketika mereka kembali ke Yerusalem, ke Yehuda, ada kelompok baru yang muncul yang sebelumnya tidak ada, yakni ahli-ahli Taurat. Ya, dulu ketika masih di Yehuda, masih Yerusalem ada bait Allahnya, ahli-ahli Taurat ini nggak pernah dikenal di Perjanjian Lama. Yang dikenal adalah imam-imam. Ya, juga tidak dikenal namanya rumah ibadat, sinagog itu nggak ada. Semua itu baru ada ketika orang Israel kembali dari Babilonia ke Yerusalem atau ke Yehuda. Artinya, ahli-ahli Taurat itu munculnya di Babel. Mereka ini orang benar yang mau belajar tentang Taurat, ya, mau mendalami dan menjaga pengajaran iman dari nenek moyang mereka tentang Elohim Adonai. Ini mereka tentu punya motivasi yang baik dan benar. Tapi biar bagaimanapun juga ada orang baik yang banyak juga di Babel, tapi faktanya 70 tahun Tuhan nggak peduli sama mereka. Sudah saya bilang juga dalam khotbah minggu kemarin bahwa yang membuat akhirnya Yehuda kembali ke Yerusalem, diizinkan kembali oleh Koresi raja Persia kembali ke Yehuda, itu bukan karena pertobatan mereka. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan saja terjadi lagi. Artinya Tuhan menganggap bahwa marahnya dia, ya, Tuhan menganggap bahwa keterpisahan dia dengan Israel yang dia lakukan, yakni dia menjaga jarak atau benar-benar nggak peduli lagi, sudah selesai. Tuhan mengampuni, ya mengampuninya kalau kita mempelajari dalam kitab Perjanjian Lama tentu karena dia ingat juga sama keturunan sama nenek moyang Israel, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Dari satu sisi dia ingat sama janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunan mereka akan menjadi umatnya, tapi ketika dalam periode waktu tertentu umatnya itu tidak lagi menyembah Tuhan, tidak mau dengar Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan, punya berhala, maka Tuhan bisa melakukan hukuman yang luar biasa, yakni menjauhkan, nggak peduli sama sekali dengan umatnya ini. Yang kita sebut dalam bahasa Perjanjian Baru, dalam 1 Yohanes pasal 5, ada dosa yang mendatangkan maut. Ya, itu tafsiran saya memang. Ya, saudara percaya apa tidak percaya, ya saya kembalikan kepada saudara. Karena setiap kita bisa untuk memilih, semua orang punya hak free will untuk memilih. Saya mengajarkan dengan kesadaran, saya mengajarkan dengan akal sehat, saya mengajarkan dengan iman. Saya tidak ragu apapun tentang hal itu. Artinya saya juga mengatakan bahwa orang Kristen juga bisa mengalami dosa yang mendatangkan maut. Karena terminologi dosa yang mendatangkan maut itu ditulis oleh Yohanes. Kalau Bapak Ibu memperhatikan konteksnya, hari Minggu kemarin juga sudah saya bagikan, itu bicara mengenai kalangan Kristen. Kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, yang tidak mendatangkan maut, doakan dia. Tapi kalau saudaramu berdosa yang mendatangkan maut, aku bilang tidak usah berdoa. Itu kurang lebih kalimatnya begitu. Ya. Jadi ini jelas bicara mengenai orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu jangan bawa dosa mendatangkan maut ini untuk diukurkan atau ditaruhkan kepada orang yang tidak percaya. Oh, ada saudara kita yang tidak Kristen. Oh, dia sedang mengalami dosa yang mendatangkan maut. Tidak begitu, saudara. Ini untuk konteks kita. Sebab orang kalau dalam iman Kristen, di luar Kristen ya, mereka bukan orang percaya. Tentu dalam iman Kristen ya mereka masih orang berdosa gitu kan ya. Ya kalau mereka nggak bertobat, mereka nggak mau kenal Tuhan, nggak mau menyerahkan diri kepada Yesus, nggak mau percaya kepada Yesus, itu iman Kristen kita ya. Mereka akan binasa ya. Artinya ya mengalami maut dalam kekekalan ya. Jadi dosa yang mendatangkan maut itu terjadi di dunia dalam konteks kita. Kalau kita sebagai orang Kristen tapi menduakan Tuhan, tapi punya berhala, tapi punya ilah lain. Dan itu akhirnya saya menemukan jawabannya kenapa dulu saya pernah melayani orang dengan sungguh, tapi ya orang ini nggak mengalami pemulihan, bahkan terus mengalami kehancuran. Ya, akhirnya saya menduga, ya saya mikir-mikir, saya ingat-ingat lagi, ya jangan-jangan orang ini sedang melakukan dosa yang mendatangkan maut itu. Nah, apa yang terjadi dalam konteks Yeremia 13 itu seperti itu, ya. Bahwa mereka terus berdosa, mereka terus melanggar firman Tuhan, bahkan imam-imam juga dikatakan mabuk semuanya. Bayangin imam-imam mabuk itu dalam artian menikmati kenikmatan dunia gitu, ya. Dari raja, imam, nggak ada satupun orang di Yehuda yang benar begitu. Dan ini menjadi catatan penting juga buat kontemplasi kita bahwa tidak serta-merta kita bisa lugu mengatakan bahwa orang Kristen itu semuanya sudah hidup benar. Ya, ketika bicara mengenai orang Kristen itu bukan merujuk pada jemaat awam saja, tapi juga bicara mengenai pendeta-pendetanya, ya, guru-guru agamanya, orang-orang yang mengaku pelayan Tuhan, hamba Tuhan.
Saya bahkan berani berkata ya banyak yang nggak benar juga di luar sana. Makanya saya selalu berkali-kali bilang hati-hati. Hati-hati dengan siapa yang kau dengar, hati-hati dengan siapa yang kau anggap guru, ya. Termasuk kepada saya, saudara juga harus hati-hati. Itu fair namanya, ya. Saya tidak bilang orang lain itu harus dicurigai, jangan-jangan itu guru palsu atau nabi palsu. Tapi saudara juga harus bisa menaruhkan itu kepada saya. Makanya saya selalu berkata kalau saya khotbah, jangan diaminkan. Kalau saya khotbah, diingat saja, dicatatlah, atau direkam. Sekarang kan khotbah saya di dalam ibadah gereja dan juga di channel ini kan itu ada di pertinggalnya. Bapak Ibu bisa ulangi lagi, bisa ulangi lagi, bisa ulangi lagi. Nah, habis kita mengulang-ulang, ya tanya sama Tuhan. Selidiki lagi, tanya sama Tuhan. Ya. Makanya saya bersyukur sekarang ini dengan pelayanan digital seperti ini. Ya. Saya justru sedih kalau ngelihat orang melayani Tuhan tapi tidak mau memfasilitasi dirinya dengan pelayanan digital ini. Supaya ada rekam jejaknya gitu. Nggak bisa kita seenaknya ngomong di mimbar asal-asalan gitu. Ya, seolah-olah kita berpikir ya udahlah kita ngomong apa adanya, toh nanti kalau salah ngomong pun nggak ada pertanggungjawabannya. Ya. Orang juga nggak tahu, paling nanti lupa dengan sendirinya. Nah kalau kayak saya begini, saya bahkan bilang sama teman-teman saya akan mau fokus di dalam digital. Karena sebagai sebagai screening saya juga. Sebab kalau saya ngomong salah, mungkin sekali dua kali bisa slip tongue ya, salah ngomong, salah ucap, ya manusiawi lah gitu ya. Tapi kalau saya terus-menerus mengulangi hal yang sama, Bapak Ibu kan berarti bisa melihat rekam jejak saya bahwa saya ternyata mengajarkan selama beberapa saat, beberapa waktu, hal-hal yang mungkin sangat sesat, sangat salah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat begitu, ya ngapain dengar saya lagi gitu kan? Jadi saya akan terus taruh khotbah-khotbah saya di YouTube sebagai juga tadi saya bilang screening atau alarm bagi saya. Ya. Supaya saya tuh kalau mempersiapkan khotbah, kalau mau membagikan firman Tuhan itu ya sungguh-sungguh. Ya, jadi yang saya katakan di mulut itu ya bukan saja saya imani, tapi juga saya sudah hidupi. Gitu. Jangan munafik gitu ya. Ya, kalau munafik saya sudah lihat banyak orang kok saudara ya ikut khotbah atau sudah berkhotbah tapi karena munafik hancur juga. Ya, ya dilempar dari mimbar ya oleh Tuhan tentunya bukan oleh gerejanya ya, oleh Tuhan ya dipermalukan dengan kondisi hidupnya dan lain sebagainya karena ya apa yang diucapkannya di mimbar itu cuma jago doang tapi nggak bisa diaplikasikan dalam hidup. Ya, itu yang berkali-kali saya tekankan kepada semua orang yang mau dengarkan saya dan mau menjadi hamba Tuhan. Kita harus protek diri dengan benar. Hidup dengan benar. Ya. Hidup di dunia melakukan hal-hal yang ada di dunia bagi saya sah-sah saja. Kita nonton bioskop, saya juga sering masih nonton bioskop. Apakah itu ukurannya daging? Ya tentu tidak. Saya toh tidak setiap hari nonton bioskop, tidak setiap minggu nonton bioskop kalau ada film-film bagus aja. Dan itu pun anak saya yang meminta ditemani karena mereka masih kecil ya saya temani daripada saya suruh mereka nonton sendiri malah nanti bisa salah pengertian dan lain sebagainya. Saya makan di mall ya kalau ada berkatnya oke. Ya, beli baju kalau memang ada berkatnya ya beli yang bagus oke. Ya. Ya tapi tadi ya apakah saya itu terhisap dengan dunia atau tidak gitu. Seorang pelayan Tuhan tentu mau nggak mau akan masih berhubungan dengan dunia, wong masih di dunia ini kok ya. Tapi kita pola pikirnya, bisnis kita, hidup kita ya kita beda nggak sama dunia? Ya itu yang paling tahu kan diri kita. Itu maka berkali-kali saya bilang introspeksi diri. Dan apa yang saya sebutkan ini ya saya mengalami pengalaman banyak dari orang-orang yang mengaku hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan, ditabiskan jadi pendeta ya. Tapi faktanya apa yang diucapkannya di mimbar itu tidak terrealisasi dalam kehidupan nyatanya di dunia. Mengajarkan hidup benar pasti diberkati Tuhan, ternyata jatuh miskin, bangkrut. Ya. Ini sesuatu yang harusnya menjadi kontemplasi dirinya gitu. Berarti selama ini apa yang dia firmankan, yang dia ajarkan di mimbar itu belum dia lakukan sehingga akhirnya Tuhan hajar dia. Pinter ngomong doang loh. Gitu. Saya sudah paham ini, maka saya menjaga benar hidup saya supaya saya selalu berkali berkata kalau sama orang-orang terdekat saya sudah saya berkali-kali ngomong saya tidak akan khotbah sesuatu yang belum saya kerjakan ya sebab pasti saya menelanjangi diri saya sendiri dan itu menelanjangi diri saya sendiri bukan di hadapan saudara karena saudara nggak mungkin tahu saya tapi menelanjangi diri saya di hadapan Tuhan dan itu mengerikan kalau saya ngomong yang belum saya lakukan kan Tuhan tahu Tuhan telanjang lihat saya ya kayak bunuh diri aja kayak konyol gitu
Tapi kalau kepada saudara mah, saudara saya bisa tipu gitu kan. Itu yang saya berkali-kali bilang. Kita harus hati-hati ketika di mimbar. Guru itu akan diuji, guru akan dihadapkan pada pengujian ya bagi guru. Semakin tahu banyak dia akan semakin dihukum, itu kata Tuhan. Ya. Ya tapi saya keluar-keluar begini, ya saudara juga banyak aja yang cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi tidak mau menghidupi dan mencernanya sungguh, dan itu sedih. Sungguh saya sedih. Banyak orang Kristen rajin ke gereja, dengar pendetanya ngomong, pendetanya khotbah, tapi nggak dilakukan. Dan ini mengenaskan. Bagi saya, orang-orang Kristen model begini, ya tinggal tunggu waktu aja akan mengalami terminologi di mata Tuhan, kau sedang melakukan dosa yang mendatangkan maut. Dan kalau kau sedang mengalami dosa yang mendatangkan maut, kau benar-benar akan dijauhkan sama Tuhan. Tuhan dengan secara sadar dan sengaja. Perhatikan baik-baik tadi ayat Yeremia 13. Ya. Aku nggak peduli, nggak ada belas kasihanku pada Yehuda. Ya. Aku nggak ragu-ragu. Itu artinya Tuhan benar-benar udah muak dan nggak mau urusan lagi sama Yehuda untuk sementara waktu sampai ya hatinya luluh. Ya Tuhan kan memang ada belas kasihan dan lain sebagainya. Tapi problemnya itu kan Yehuda biar bagaimanapun meskipun nantinya diampuni Tuhan, faktanya kan mereka kembali. Faktanya ketika perjanjian baru di zamannya Tuhan Yesus, orang-orang Israel juga menyembah Tuhan kembali di Bait Allah. Ada sinagog, Yesus juga menyembah Elohim. Orang tuanya Maria dan Yusuf juga menyembah Yahweh. Artinya Tuhan sudah ampuni Yehuda. Tapi meskipun diampuni oleh Tuhan, Yehuda mengalami kurun waktu yang tidak pendek, 70 tahun, satu generasi lebih, saudara. Karena kan umur manusia kata Musa kan 70 tahun, 80 tahun, berarti satu generasi itu habis. Di mana? Di Babel. Dihajar Tuhan, mati di sana. Mati tidak bisa melihat tanah perjanjian. Mati jauh dari tanah perjanjian. Dan itu kalau kita sudah belajar sejarah Israel itu begitu mengenaskan. Karena Tuhan tuntun mereka dari Mesir masuk ke tanah perjanjian dengan janji mereka akan hidup di situ penuh dengan madu dan susu. Tapi faktanya dalam sejarah mereka sempat 70 tahun lamanya kurang lebih dibuang di Babel. Kenapa bisa begitu? Apakah Babel begitu kuat terhadap Yehuda? Tidak. Karena di saat itu Tuhan tidak peduli karena marah luar biasa. Gak ada belas kasihan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yehuda. Jangan sampai Bapak, Ibu, dan saya karena kebodohan, kesombongan, kita anggap bahwa ya itu bukan berhala, padahal berhala. Kau masih mengutamakan pekerjaanmu, kau masih mengutamakan istrimu, suamimu, kau masih mengutamakan anak-anakmu, kau masih mengutamakan hal-hal lain yang ada di dunia ini melebihi Tuhan. Ya melebihi Tuhan itu oke lah ya. Kita bisa mengerti ya, enggak Tuhan, saya enggak melebihi Tuhan kok, Tuhan tetap yang terutama. Tapi ingat, enggak boleh jadi berhala juga. Karena pada faktanya sudah saya paparkan dengan telanjang dalam khotbah hari Minggu kemarin, beberapa minggu yang lalu juga saya sudah sampaikan bahwa orang Yehuda itu tidak meninggalkan Tuhan. Mereka tetap beribadah ke Bait Allah, mereka tetap beribadah mempersembahkan korban bakaran di mezbahnya Tuhan di Bait Allah, tapi di luar itu, habis itu mereka punya ilah-ilah lain. Mereka juga mempersembahkan korban kepada berhala-berhala lain. Dan ini yang menyakitkan hati Tuhan. Dan banyak orang Kristen sebenarnya secara nggak sadar itu punya berhala. Ya. Masih mengutamakan itu. Ya. Dan kalau saudara nggak mau dengar saya dan siap menghadapi konsekuensinya, ya silahkan aja. Saya cuma mau bilang aja bahwa kalau sudah dijauhi Tuhan, Tuhan udah nggak mau peduli sama saudara untuk kurun waktu tertentu karena dia muak sama saudara. Saudara akan mengalami yang namanya neraka di bumi. Dan itu sangat mengerikan. Karena meskipun kau teriak-teriak, meskipun kau minta ampun, bertobat sekalipun, Tuhan tidak akan buka telinganya untuk dengar pengampunan pertobatanmu. Percaya sama saya. Bisa nggak kita diampuni sebelum mati? Ya kalau Tuhan tiba-tiba selesai marahnya, bisa. Tapi kita nggak tahu itu kan hak prerogatifnya Tuhan. Bisa saja Tuhan sampai nanti akhir hidup saudara, dia tidak memberikan pengampunan. Artinya kau selama sisa hidupmu menderita jauh dari Tuhan. Rasakan neraka di bumi ini. Saya sih nggak mau begitu. Makanya saya mau bagi ini kepada saudara. Saya mengingatkan lagi sama saudara. Jangan sampai hidupmu di bumi ini seperti di neraka. Kalau itu sedang kau alami, dengarkan saya, kau sedang mengalami dosa yang mendatangkan maut.
Artinya apa? Ya kau tinggal tunggu belas kasihan Tuhan aja, agar amarah Tuhan atas dirimu ya selesai. Tapi kalau kau belum mengalami itu, segera bertobat. Kalau punya ilah lain, ada sesuatu yang kau tempatkan lebih spesial atau spesial di hatimu, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh, saudara. Di dunia ini semuanya temporary, sementara. Tuh ngapain kita buat itu spesial begitu? Biasa aja. Punya uang biasa aja, nggak punya uang biasa aja. Punya usaha sendiri biasa aja, nggak punya usaha sendiri biasa aja. Karena itu temporary. Yuk sama-sama kita mengerjakan bagian kita. Saya berharap saudara mengerti, paham dengan sungguh, dan akhirnya kita semua jadi pelaku firman. Haleluya. Shalom, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join membership. Kedepan kita akan membuka level membership yang baru, yaitu berisi kelas pengajaran Alkitab secara teologi sistematis. Di bulan Maret-April, akan ada kelas eskatologi, dengan join level membership The Warriors Bible Club seharga 49.900 per bulan. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti kelas ini full, juga konten-konten lainnya seperti Living in Wisdom, dan program lainnya. Jadi, yuk jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen video kita, dan juga join membership dengan cara klik tombol join di bawah sebelah tombol subscribe, kemudian pilih levelnya. Atau untuk Bapak Ibu yang ingin upgrade level membership, bisa dengan cara klik tombol si perks, dan pilih level yang di atasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, kelas sekolah Alkitab kita akan jalan di minggu pertama ya, minggu kedua, mungkin minggu ketiga Maret, saudara ya. Jadi sekitar tanggal belasan begitu atau 20-an ya. Pokoknya belasan ya. Kita akan mulai di dalam ruang membership di YouTube ini. Saya akan mengajar beberapa kali materi video soal akhir zaman, eskatologi, doktrin akhir zaman. Dan nanti setelah Bapak Ibu melihat pengajaran saya di hari-hari tertentu, kita akan coba live streaming ya. Dalam artian kita akan ketemu di YouTube, tapi ya hanya bagi Bapak Ibu yang ikut membership saja, untuk kita berdiskusi tentang materi yang sudah saya berikan sebelumnya gitu ya. Jadi nanti kita lebih fleksibel. Videonya bisa ditonton kapan saja, tapi interaksi tanya jawabnya kita nanti akan sepakati di hari apa, supaya Bapak Ibu juga bisa atur waktu dan lain sebagainya. Saya sedang memikirkan hal itu. Ya kira-kira di hari apa, di jam berapa begitu, supaya semua bisa mengikutinya. Oke, jadi silakan Bapak Ibu bisa join dengan membayarkan sejumlah uang nggak sampai 50.000 per bulan ya, untuk bisa mendapatkan materi-materi di sekolah Alkitab, sekaligus juga materi-materi yang hanya saya berikan kepada Bapak Ibu yang menjadi membership di The Warriors Channel ini. Gitu ya saudara ya. Dan terima kasih buat kebersamaannya. Sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan, buat episode kali ini kami sudah memahami dengan sungguh, kembali diingatkan lagi oleh Tuhan bahwa jangan sampai kami mengalami hal yang sama seperti yang dialami Yehuda, yakni dijauhi Tuhan karena dosa yang mendatangkan maut. Nah, berhala, ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus semangat, ya, terus belajar untuk hidup kudus, dan andai kata fail, gagal, segera bertobat, minta ampun sama Tuhan. Terus jangan ulangi lagi. Sampai kapan? Pertahankan itu ritmenya sampai akhir hidup kita masing-masing. God bless you all. Haleluya.